Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam hidup, patut untuk kita syukuri karena kita dilayakkan untuk mengalami penderitaan, untuk menghadapi segala tantangan, suka duka di dalam hidup kita, yang akhirnya membuat kita terus berproses menjadi pribadi yang bijaksana. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur atas segala rahmat, kesehatan, kekuatan yang Kau berikan kepada kami, sehingga kami boleh tetap menjaga iman kami akan misteri Paskah yang baru saja kami rayakan. Semoga misteri Paskah akan sengsara wafat dan kebangkitan Putra Tuhan kami Yesus Kristus menjadikan kami pribadi yang tegar, menjadi pribadi yang siap dan taat akan rencana dan kehendak-Mu di dalam persiaran hidup kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih di dalam Yesus Kristus, sekali lagi selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Ada hal yang menggelitik hati saya ketika saya mencoba merenungkan dan merefleksikan dari bacaan pertama dari Kisah Para Rasul. Di sana dikatakan bahwa para rasul bergembira karena mereka dianggap layak untuk menerima penderitaan, untuk menghadapi tantangan, dan akhirnya dia mampu berproses di dalam penderitaan yang ia hadapi. Suatu yang menurut saya sedikit berbeda dengan mungkin cara pandang kebanyakan orang. Kita menganggap bahwa penderitaan yang kita terima adalah hukuman dari Allah. Bahkan ada yang mengatakan penderitaan adalah takdir, kemiskinan adalah takdir. Tetapi setelah saya merenungkan dan merefleksikan dari bacaan pertama hari ini, para rasul mengajak saya untuk bersyukur karena Tuhan telah melayakkan saya untuk ambil bagian di dalam penderitaan, di dalam persiaran hidup saya. Setelah saya merenungkan, merefleksikan di dalam persiaran hidup saya menemukan lebih banyak penderitaan yang saya alami. Tetapi juga dari penderitaan yang saya alami, saya menemukan banyak sukacita saat saya bisa melalui dengan tetap taat dan setia dengan apa yang saya imani. Banyak orang mungkin berpikir bahwa perjalanan hidup panggilan sebagai orang religius itu menyenangkan. Tetapi tidak bagi saya. Justru ketika saya mengatakan bahwa saya menjadi seorang religius, ada penolakan. Bahkan dilarang. Bahkan pernah ditanya, kapan kau akan kembali bersama kami keluarga? Tetapi penderitaan, tantangan, atau challenge yang saya dapatkan di dalam persiaran hidup saya menjadikan saya berproses dan semakin memiliki prinsip di dalam persiaran hidup saya. Mungkin banyak orang juga berpikir bahwa ketika kita diutus di tempat yang sulit, yang jauh dari sinyal, itu mau mengatakan bahwa kita dibuang. Tetapi pembuangan itu bagi saya suatu rahmat dan berkat. Karena saya percaya kongregasi saya mengutus ke tempat yang terpencil, karena kongregasi percaya bahwa saya layak untuk menghadapi situasi yang sulit. Saya layak bahwa saya bisa survive di tempat yang sulit. Cara pikir para rasul mengubah paradigma saya bahwa penderitaan bukanlah suatu hukuman. Penderitaan bukanlah sesuatu yang menarik perhatian kita atau kita mesti fokus pada penderitaan kita. Tetapi dengan tantangan hidup yang kita terima, kita diajak untuk melihat dari sisi atau sudut pandang yang berbeda dengan paradigma yang lebih luas. Saudari-saudaraku yang terkasih,
Mungkin kita merasa bahwa diri kita paling menderita. Banyak orang karena COVID-19 merasa diri paling teraniaya, paling menderita, paling tidak mendapat perhatian. Benarkah demikian? Pertanyaannya, sejauh mana kita menjadi kreatif? Sejauh mana kita menjadi taat di dalam iman? Sejauh mana kita menjadi pribadi yang mau berusaha, tidak hanya mengeluh, dan mengeluh, tetapi bagaimana kita menerima? Saudari-saudaraku yang terkasih, mengeluh akan penderitaan sama sekali tidak pernah menyelesaikan persoalan. Penderitaan ada supaya kita berproses menjadi pribadi yang lebih kreatif dan mau berusaha dan semakin mendekatkan diri di dalam iman kita, di dalam doa. Mari kita ciptakan di dalam iman, perbuatan, dan kreativitas kita di dalam berjuang bersama menghadapi COVID-19. Bacaan hari ini juga sangat menarik di dalam Injil. Injil hari ini bercerita tentang seorang anak yang memiliki 5 roti jelai dan 2 ikan. Hal menarik apa? Anak ini mau berbagi, mau sharing. Karena ada kemauan untuk berbagi, mau sharing, berbagi, akhirnya semua orang bisa makan. 5.000 orang lebih akhirnya bisa makan, dan makanan mereka sisa 12 bakul. Injil Yohanes mau mengajak kita. Yohanes mau mengajarkan kepada kita, ketika kita mau berbagi dari apa yang kita miliki, maka semuanya tidak akan berkekurangan. Kenapa kok contohnya anak kecil? Sangat menarik, bukan? Anak kecil selalu memberikan dengan tulus. Anak kecil memberikan bukan berdasarkan dendam atau kesombongan atau mengatakan bahwa ini ada berkat saya. Tidak. Anak kecil selalu mewartakan sukacita surgawi yang sejati. Karena perbuatan anak kecil selalu diawali dengan ketulusan. Gambaran hari ini, berbagi ternyata menyelamatkan. Sudahkah kita berani berbagi? Kalau kita tidak punya beras, kita berbagi ide. Kalau kita tidak punya modal, kita berbagi kreativitas dan cara untuk berjualan. Kalau kita tidak punya ini dan itu, banyak hal yang bisa kita lakukan sebatas kemampuan kita. Kita semua mestinya bersyukur karena kita dilayakkan untuk ambil bagian di dalam penderitaan ini, di dalam COVID-19 ini. COVID-19 menjadikan kita sadar bahwa kita adalah manusia lemah, bahwa kita adalah manusia yang perlu disiplin di dalam menjaga kesehatan. Kita adalah manusia yang perlu taat di dalam iman. Beriman berarti berani untuk tetap tinggal di rumah, menghargai para saudara-saudari kita yang ada di garda depan untuk memerangi COVID-19. Semoga hari ini kita menjadi berkat bersama bagi kita, sesama kita, dengan berani berbagi mulai dari apa yang kita miliki. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Jangan lupa bersyukurlah. Jika kita menderita, berterima kasihlah karena kita dilayakkan supaya kita menjadi pribadi yang lebih dewasa. Dan saya, Romo Tino SSCC, mengucapkan kepada saudari-saudara saya yang beragama Islam, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga usaha dan niat kalian semakin memurnikan hati kalian dan semakin mendekatkan kepada Allah yang Maha Esa. Tuhan memberkati kita semua. Selamat beraktivitas dan selamat pagi.